Ustazah. Siap, ibu-ibu? Insya Allah siap Ustazah. Insya Allah Insya siap Allah. Ustazah. Semangat. Kita mulai dengan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab atau nama lainnya surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu mutiara tajwid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yaitu istiqomahnya kita yang Allah berikan kita kemudahan, taufik untuk selalu mengikuti menuntut ilmu, talabul ilm. Allah mudahkan kita supaya kita menjadi ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan menaikkan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa darajat, tingkatan. Allah akan muliakan kita di dunia kelak nanti, Allah akan muliakan lebih di akhirat kelak. Dengan kita selalu mengikuti kajian-kajian ilmu agama. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, kepada pengikut-pengikut beliau yang selalu di atas sunnah hingga akhir kiamat ditegakkan. Insya Allah kita akan membahas surat Al-Lahab. Kita baca dulu surat Al-Lahab. Barakallahu fiik. Tafadhol. Ala koreksi siapa yang mau baca surat Al-Lahab? Ya. Tafadhol yang mau baca surat Al-Lahab. Saya Ustazah. Man? Maaf, tafadholi Bu Yuli. Iya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab Oh iya. Udah, abi Ustazah. Diulang lagi ya lahabin Ustazah. watab. Naam. Iya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sahih. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sahih. Sayasla naran dzata lahab. Sahih. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sahih. Fi jidiha fi jidiha hablum mim masad. Barakallahu fiik. Ya, Insyaallah barakallahu fiik Bu Yuli. terima kasih Ustazah. Sama-sama kita bahas tafsir surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab memiliki nama lain yaitu Al-Masad. Surat Al-Lahab memiliki nama lain yaitu surat Al-Masad. Kenapa dinamakan surat Al-Lahab? Al-Lahab, Abu Lahab. Ibu kenal dengan Abu Lahab? Abu Lahab siapanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pamannya Nabi Ustazah. Sahih. Kafir atau Muslim? Kafir. Kafir. Nah, Allah paman Nabi ini memiliki
wajah yang begitu tampan, memiliki postur tubuh yang begitu gagah, yang begitu kokoh, memiliki perawakan yang begitu rojulah, yang begitu kelaki-lakian, yang sangat dihormati, yang sangat diakui, yang memiliki uang yang banyak, kehormatan yang tinggi, kedudukan yang sangat-sangat tinggi, yaitu Abu Lahab dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Sama dengan Rasulullah dari Bani Hashim. Abu Lahab ini, Ibu, nama aslinya yaitu Abdul Uzza. Siapa nama aslinya Abu Lahab? Abdul Uzza. Sahih. Uzza. Abdul Uzza. Ya, hambanya Uzza. Abdu artinya hamba. Abdu artinya hamba. Uzza artinya adalah patung. Ya. Uzza artinya adalah patung. Artinya hambanya Uzza, patung Uzza yang dulu ada di yaitu pohon. Uzza ini nama pohon yang besar yang ada di dekat Jaziratul Arab. Yang nanti akan ditebang oleh sahabat Khalid bin Walid. Yang akan dibunuh yang akan ditebang oleh Khalid bin Walid, yang pohon ini dijadikan keramat oleh bangsa-bangsa Arab. Yang pohon ini dijadikan keramat, yang diagung-agungkan, yang diminta-mintakan, yang dijadikan perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Uzza. Makanya Abu Lahab itu julukan. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abdul Sah. Uzza. Ya. Abdul Uzza. Apa arti Al-Lahab? Apa arti Al-Lahab? Al-Lahab itu, ibu-ibu, artinya adalah api yang menyala-nyala. Hadhihi nar Dzatu Lahab. Ini api yang memiliki api yang menyala-nyala. Ya. Ini api yang memiliki percikan api yang sangat menyala-nyala. Kenapa kok Abu Lahab dijuluki menyala-nyala? Saking tampannya. Saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Seakan-akan wajahnya menyala. Seakan-akan wajahnya menyala, saking tampannya, saking putihnya, ya. Itu aslinya. Asli disebutkan julukannya Abu Lahab karena saking tampannya. Karena asli Al-Lahab artinya adalah menyala-nyala. Tapi yang kedua, mengapa disebut Abu Lahab? Karena dalam Islam, Abu Lahab ini akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi ada dua versi. Sebelum datangnya Islam dijuluki Abu Lahab. Sebelum datangnya Islam sudah dijuluki Abu Lahab. Tapi alasannya beda. Alasannya dijuluki Abu Lahab karena tampan, saking putihnya, saking merahnya, saking menyalanya, ya. Makanya dijuluki Abu Lahab. Tapi setelah datangnya Islam, Abu Lahab dijuluki itu karena dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Paham Ibu? Jadi ada dua alasan. Sebelum Islam dan setelah Islam. Sebelum Islam apa? Karena tampan, berkulit putih kemerahan. Sahih. Setelah Islam dijuluki Abu Lahab. Setelah Islam itu ya Sahih. masuk neraka jahanam ya saja. Sahih, karena dia masuk neraka jahanam yang menyala-nyala. Kemudian arti dari al-masad. Arti dari al-masad yang artinya adalah tali yang dipintal kuat. Tali artinya masad, tali yang dipintal kuat. Al-masad. Tali ini yang dibuat dari serabut atau sejenisnya yang akan menjadi azab untuk istrinya Abu Lahab. Karena ketika di zaman Nabi,
istrinya Abu Lahab ini yang bernama Urwah, istrinya Nabi yang bernama Urwah ini akan memberikan tali-tali, duri-duri di jalan Nabi ke Masjidil Haram. Ya, jalan Nabi ke Masjidil Haram. Oke, jadi ada dua penamaan, Al-Lahab dan Al-Masad. Nah, di sini kita akan membahas sebab turunnya surat Al-Lahab. Sebab turunnya surat Al-Lahab. Apa sebab turunnya surat Al-Lahab? Sebagaimana kita sudah menjelaskan sebab turunnya An-Nas dan Al-Falaq karena tersihirnya Nabi dari kaum Yahudi. Betul? Sekarang sebab turunnya surat Al-Lahab yaitu ketika Rasulullah SAW diberi wahyu di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah SWT berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah, wahai Muhammad, dan peringatkanlah, wahai Muhammad, ashirotaka, ashirotaka, yaitu keluargamu, al-aqrabin, al-aqrabin, yaitu keluarga yang paling dekat, ya, yang paling dekat, yang paling dekat dari ayah, dari ibu, kemudian tante, kemudian paman, kemudian nenek, kakek, kemudian saudara-saudara, baru sepupu. Jadi yang paling dekat dakwahi. Jangan jauh-jauh, ya, jangan jauh-jauh dakwah ke Kalimantan, ke Sulawesi, tapi keluarganya belum dapat hidayah. Ketika turun ayat ini, Asy-Syu'ara ayat 214, maka Rasulullah SAW langsung memanggil keluarganya. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Fatimah. Dipanggil satu-satu dari keluarganya, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, keluarganya dahulu. Dikumpulkan, kemudian Nabi SAW naik ke Bukit Sofa Marwah, ya, yang kalau misalnya umroh kita lari-lari kecil ke Bukit Sofa Marwah. Nah, ketika itu Rasulullah naik ke Bukit apa? Sofa. Memanggil pertama keluarganya, setelah keluarga dikumpulkan, sesi pertama keluarganya, sesi kedua Rasulullah memanggil semua kabilah Quraisy, semua bangsa Quraisy. Kalau sekarang mungkin ada bangsa Baswedan, Basmelet, Bajuber, ya bangsa-bangsa Arab sekarang yang ada di Indonesia. Kalau sekarang, kalau di zaman Nabi, Nabi memanggil ya Bani Fihir, dari kalangan Fihir, ya Bani Adi, itu bangsanya Umar bin Khattab. Kemudian ya Bani Tamim, Bani Tamim, itu bangsanya Abu Bakar. Kemudian ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim. Semua kabilah Rasulullah SAW sebutkan dan Rasulullah memanggil dengan kata ya Sobaha. Ya Sobaha. Arti Sobaha ini adalah kata yang tidak sembarangan. Sobaha ini kata yang tidak sembarangan. Kata penyatu kaum Quraisy ketika itu, kata yang dipakai oleh suatu pemimpin yang ingin mengabarkan kepada kaumnya kabar yang penting, yang darurat, yang urgen, yang harus disampaikan. Itu arti ya Sobaha. Dan Rasulullah pakai kata ini. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh kabilah Quraisy dari Bani Fihir, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, Bani Fihir, Bani Adi, Bani Tanim kumpul semua di depan Bukit Sofa. Kumpul semua di depan Bukit Sofa. Ya. Kemudian setelah kumpul, semua kumpul, bahkan orang yang tidak hadir diwakilkan dengan pembantunya, dengan budaknya. Jangan sampai ada dari mereka yang tidak
mendengar kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena pertama, Nabi Muhammad orangnya amanah. Yang kedua, karena Rasulullah memanggil dengan kata apa tadi? Sobaha. Sahih. Ya sobahah. Ya sobahah. Akhirnya setelah mereka kumpul, Rasulullah bersabda, Inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan azab yang pedih jika kalian tidak menuruti ajakan Rasulullah. Kalian akan tervonis azab. Kalian akan masuk ke dalam neraka. Kalian akan benar-benar diazab oleh Allah jika kalian tidak menurut perintahku, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Dan jangan kalian syirik, tinggalkan berhala. Lata wal Uzza wal Manah wa Thulath. Tinggalkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Banyak berhala ya di Ka'bah, ibu-ibu. Sampai dalam riwayat 300 berhala dulu. Sebelum pembebasan kota Mekah. Ada berapa? 300 berhala. 300-an. 300-an berhala. Banyak. Maka otomatis Abu Lahab. Ini. Ini sebab nuzul surat Al-Lahab. Abu Lahab mengatakan, Tabban laka sa'iral yawm. Tabban lak sa'iral yawm. Alihada jama'tana. Tabban laka sa'iral yawm. Alihada jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari. Celaka engkau setiap tahun. Engkau celaka Muhammad. Seumur hidupmu celaka. Ya. Jadi memfonis Nabi Muhammad dengan kecelakaan. Alihada jamak tanah. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Alihada jamak tanah. Cuma ini. Cuma menyampaikan pesan ini. Cuma menyuruh kami kepada menyembah Robmu. Apakah ini maksudmu? Engkau mengumpulkan kami. Alihada jamak tanah. Ya, tabban lak. Sambil Abu Lahab mengangkat kedua jari telunjuknya. Sembari Abu Lahab mengangkat kedua telunjuknya, mengatakan tabban laka, tabban, tabban. Artinya celaka. Makanya langsung turun tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidaklah berguna harta dan apa yang dia usahakan. Ma'aghna anhu maluhu. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka yang memiliki panas yang menyala-nyala. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang mengekang lehernya istrinya Abu Lahab. Nah, inilah arti dari surat Al-Lahab. Nah, di sini kita akan rincikan satu persatu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mengapa Allah sebutkan kedua tangan? Kenapa Allah tidak sebutkan seluruh badan, seluruh anggota tubuh Abu Lahab, kakinya Abu Lahab, perutnya Abu Lahab? Kenapa Allah spesifikkan kedua tangan?
Allah sebutkan kedua tangan. Yada Abi Lahabi Watab. Mengapa? Tadi sudah kita spill. Ada yang tahu mengapa Allah sebutkan kedua tangan? Tadi sudah disebutkan. Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan kedua tangan Abu Lahab ialah Abu Lahab ya Ustazah. Maksudnya kenapa Allah tidak menyebutkan kakinya Abu Lahab, perutnya Abu Lahab? Dimana? Nah, tadi dijelaskan karena Abu Lahab ketika memvonis Rasulullah dengan kecelakaan sambil mengangkat apa? Telunjuk dia, telunjuk yang Sahih. Sambil mengangkat kedua telunjuk kanan dan kiri. Ya, barakallahu fiik. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedua tangan. Kenapa nggak kedua kaki? Padahal Abu Lahab itu masuk semua tubuhnya ke neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kedua tangan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Watab, dan Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi watab, dan sungguh celaka, dan sungguh celaka. Ya, dua kali. Pertama di awal ayat tabbat, yang kedua di akhir ayat watab, watab, ya, watab, ada dua. Berarti ini benar-benar Allah tidak membohongi Abu Lahab, dan sungguh Allah memvonis Abu Lahab, dan sahih dan betul. Abu Lahab sampai akhir hayatnya kafir. Sampai akhir hayatnya mendustakan Rasul. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab akan meninggal di atas kekufuran, di atas agama nenek moyangnya, yaitu Uzza. Ya. Dan hati-hati di sini, berarti ini menunjukkan bahwa firman Allah, janji Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah SWT larang, dan vonis itu akan betul ada. Jadi sehingga kita harus siap-siap, kita harus waspada, kita harus berhati-hati atas semua yang Allah kabarkan kepada kita. Buktinya, apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar terhadap Abu Lahab. Abu Lahab sama sekali tidak masuk Islam. Padahal lama. Rasulullah masih ke Madinah. Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun ya? Di Mekah itu Rasul berdakwah selama 12 tahun. Ya, 13 tahun. Di Madinah, Rasulullah berdakwah 10 tahun. 13 ditambah 2, 13, 15, 16 tahun. Ya, 16 tahun Abu Lahab tidak masuk Islam sama sekali. 16 tahun didakwai, tapi Abu Lahab tidak sama sekali masuk Islam, tidak sama sekali pura-pura masuk Islam, tapi benar-benar mengumumkan tentang kekafirannya. Ini dalil bahwa Allah itu benar. Nah, Abu Lahab ini ibu pamannya Nabi, darah dagingnya Nabi, keluarganya Nabi, paling dekat dengan Nabi. Jadi pamannya Nabi itu ada 4 ibu-ibu. Ada Hamzah, kemudian ada Al-Abbas, ada Abu Talib, dan Abu Lahab. Hamzah, Abbas, Abu Talib, dan Abu Lahab. Hamzah ini masuk Islam, Abbas masuk Islam. Abu Talib ini kafir. Abu Lahab juga kafir. Ya. Abu Lahab juga kafir. Nah, Hamzah ini masuk Islam di awal-awal. Dan Hamzah ini selalu melindungi Rasul dan syahid. Meninggal dibunuh Wahsy. Meninggal dibunuh Wahsy. Ya. Meninggal dibunuh Wahsy. Di perang Uhud di tahun 3 Hijriyah. Itulah paman Nabi Hamzah. Ini paman Nabi yang membersamai Nabi ketika Nabi dakwah. Ya, 4 paman ini.
Adapun yang tidak menyamai Nabi, yang tidak membersamai Nabi ketika sebelum dakwah banyak. Tapi ini adalah paman-paman yang menemani Nabi, yang menyaksikan dakwahnya Nabi. Ya, ada 4. Ya, jadi harus dikasih tambahan yang menjadi paman ketika Nabi berdakwah itu hanya ada 4. Pertama Hamzah. Yang kedua Abbas. Abbas paman Nabi masuk Islam tapi belakangan. Sekitar tahun 7 Hijriyah. Nah, yang dua ini yang masih kafir. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib bedanya dengan Abu Lahab. Kalau Abu Talib ini mendukung dakwah Nabi, melindungi Nabi dengan hartanya, dengan badannya, sehingga Abu Talib ini mau di boikot, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian menjauh dari rumahnya. Itu Abu Talib karena melindungi Nabi. Tetapi di akhir hayatnya tidak mau bersyahadat la ilaha illallah. Abu Talib tetap dalam keyakinan nenek moyangnya, ya, yaitu Abu Talib meninggal di 10 kenabian, sehingga Abu Talib meninggal di atas kafiran. Adapun Abu Lahab, nah, ini paman, tapi tidak ada rasa kasihan terhadap ponakannya, Abu Lahab. Abu Lahab tidak melindungi Nabi, bahkan musuhi Nabi. Bahkan Abu Lahab ini, kalau Nabi berjalan di pasar, berjalan kemana-mana, Abu Lahab ini selalu di belakangnya Nabi. Mengatakan, hadza sabi, hadza sabi. Ini orang yang murtad, ini orang yang murtad. Nah, itu Abu Lahab. Ya, makanya Allah SWT memvonis Abu Lahab, kok gitu jadi paman? Bukankah dia melindungi, mengasihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung memvonis Abu Lahab di surat yang khusus, ya, surat Al-Lahab dan surat Al-Masad. Ini berarti buktinya apa? Faedahnya apa? Di ayat pertama, tabbat yada abi lahab wa tab, bahwa nasab ini tidak akan menjamin hidayah. Nasab seseorang, kerabat kita, suami kita, anak kita, nenek moyang kita tidak sama sekali berguna, tidak sama sekali menjamin kita masuk surga dan masuk neraka. Karena yang menjamin dan memasukkan kita ke surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rahmat Allah itu didapatkan dengan kita beramal soleh, bukan dengan amalnya keluarga kita. Maka dikatakan kepada para sahabat, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Hei sahabat, amalanmu itu nggak bakal masukkan surga kepada surga. Amalanmu tidak bisa dijadikan tiket surga. Amalanmu tidak bisa bayar surga. Wala anta ya Rasulullah. Kamu juga ya Rasulullah. Naam, illa an yataghammadani syaitan birahmatihi. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita ke dalam surga. Dan rahmat Allah diraih dengan apa? Amal soleh. Dengan amal soleh. Kita punya suami yang ustadz, kiai. Kita punya anak yang berdakwah di mana-mana. Kita punya kakek yang dulu membangun pondok. Kita punya buyut yang dulu menjadi orang terpenting untuk dakwah Islam, dakwah di kampungnya. Kalau kita kafir, bahkan kalau kita malas-malasan ibadah, maka itu tidak bermanfaat sama sekali kakek kita, suami kita, anak kita. Buktinya apa Ustazah? Abu Lahab lihat. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Tetapi beliau kafir. Tapi beliau membangkang, bahkan memusuhi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak bisa bermanfaat. Karena Rasulullah orang yang sangat mulia di antara semua manusia. Rasulullah SAW khairul rusuli wal anbiya, sebaik-baik Rasul dari Nabi Adam sampai akhir. Sebaik-baik Nabi dari Nabi Adam sampai akhir. Manusia yang terbaik harusnya punya effort, harusnya punya kekuatan yang besar untuk menyelamatkan pamannya. Ini loh pamannya.
yang dekat, yang punya nasab. Bukan paman yang jauh ini, paman yang dekat. Ya, tapi sama sekali tidak bisa menjamin dari api neraka. Buktinya Abu Lahab divonis neraka. Ini bahwa ini menandakan bahwa nasab itu tidak mencepatkan kita ke surga, ya, tapi yang mempercepatkan kita ke surga dan yang menjebloskan kita ke neraka adalah amalan, ya, amalan. Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Dalam sabda Nabi, man batta'a bihi amalu lam yusri' biha nasabu. Barang siapa yang amalannya lambat, barang siapa yang azan dikumandangkan masih malas, barang siapa barang siapa yang selalu melanggar larangan-larangan Allah, maka nasabnya walaupun dia keturunan Rasul, walaupun dia termasuk Habib, meskipun dia anaknya raja, tapi nasabnya tidak bisa mempercepat hisabnya di hari kiamat. Amalannya jelek, amalannya biasa-biasa aja, amalannya malas-malasan terus, ya. Maka nasabnya yang tinggi, maka tidak bisa dijadikan hujah untuk supaya Allah memuliakan dia. Paham Ibu? Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna maluhu, harta Abu Lahab, wa ma kasab, dan apa-apa yang diusahakan Abu Lahab. Dan tidak berguna hartanya Abu Lahab, hartanya Abu Lahab, dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab. Mengapa Allah katakan harta? Maluhu, hartanya Abu Lahab tidak berguna sama sekali. Tidak berguna sama sekali. Karena Abu Lahab itu, ya, karena Abu Lahab adalah orang yang kaya raya. Dan biasanya orang kaya bisa melakukan segalanya. Anaknya di penjara, uang, ya keluar uang. Suaminya dilecehkan, suaminya misalnya kena na'udzubillah perzinahan atau masuk penjara, uang, keluar uang. Anaknya mau sekolah di sekolah yang tinggi, sekolah yang terkenal, bagaimana bisa masuk? Uang, ya kan? Keluarkan uang. Itu orang kaya bisa melakukan apa yang dia mau dengan apa? Fulus, money, kan uang. Tapi kalau di akhirat, kata Allah, maluhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta Abu Lahab. Tidak berguna. Walaupun Abu Lahab ini kaya, sampai dikatakan Abu Lahab ini pernah punya atau pernah dihutangi oleh orang. Dan itu nominalnya sangat besar. Ya, nominalnya sangat-sangatlah besar. Tapi Abu Lahab tidak mau dibayar. Ditebus dengan apa? Dengan disuruh berperang melawan Nabi SAW ketika perang Badar. Ketika perang Badar. Maka ketika perang Badar, Abu Lahab menyuruh orang ini yang utang kepada Abu Lahab dengan nominal yang tidak kecil, yang sangat besar, disuruh. Tebusannya itu, perangi Rasulullah, perangi Muhammad, bunuhlah Muhammad, maka engkau bebas. Saking apa? Kayanya Abu Lahab. Tapi kayaannya tidak bisa menolong Abu Lahab dari api neraka. Ma agna anhu maluhu. Tidak bisa menolong hartanya dari api yang menyala-nyala. Wa ma kasab, dan apa yang Abu Lahab usahakan. Dan kata Rasulullah, anak termasuk usaha. Dan kata Rasulullah SAW, anak termasuk usaha kita. Apa dalilnya Ustazah? Dalilnya ini. Qala Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum
min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri. Yang kita makan, yang paling baik itu hasil jerih payah kita sendiri. Kita kerja, kita ngajar, kita ngantor, kemudian kita dapat gaji, kemudian kita makan dengan uang itu yang terbaik. Wa inna min auladikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian termasuk dari hasil usaha kalian. Dan anak-anak kalian termasuk usaha kalian. Tapi anaknya Abu Lahab gak bisa juga nolong. Di antaranya adalah anaknya yang paling membanggakan tuh Utaibah. Siapa ibu-ibu? Utaibah. Barakallah. Utaibah. Utaibah ini dulu pernah menjadi suami. Mantan suami siapa? Ada yang tahu? Utaibah ini dulu pernah menjadi mantan suaminya siapa? Nggak tahu, Ustazah. Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Anak Rasul. Sahih, sahih. Masya Allah. Anak Rasulullah. Ya, anak Nabi. Anak perempuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Utaibah. Utaibah dan Utbah. Jadi Abu Lahab ini mempunyai dua anak laki-laki. Utbah dan Utaibah. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah. Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ya. Utbah nikah dengan siapa? Utbah nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah. Utaibah Utaibah dengan Ummu Kulsum. sahih. Utaibah dengan Ummu Kulsum. Ini buktinya apa, ibu-ibu? Saking senangnya Abu Lahab dengan Rasul sebelum Nabi berdakwah. Abu Lahab ini senang, cinta mati dengan Rasulullah, sangat kagum, sangat bangga dengan ponakannya, ya Muhammad itu. Sangat kagum, saking kagumnya sampai Abu Lahab itu nikahkan anaknya kepada anaknya Nabi. Jadi Abu Lahab ini tidak hanya pamannya Nabi, tapi besannya Nabi dulu, ya dulu. Utbah dan Utaibah saking senangnya dengan Nabi dinikahkan anaknya dengan anaknya Nabi. Utbah dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulsum. Saking senangnya juga sampai Abu Lahab ini memerdekakan budak yang namanya Suwaibah untuk dihadiahkan untuk pembantu Nabi yang nyusui Nabi Suwaibah. Saking gembiranya ketika Nabi lahir. Ya, budak yang bernama siapa tadi? Yang bernama Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Suwaibah pakai sa. Suwaibah. Tapi ketika Nabi berdakwah mulai dendam. Mulai dendam. Ini menandakan bahwa orang yang baik, orang yang soleh itu orang semua suka. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, nyuruh orang baik dan ngelarang orang, oh ini salah bu, jangan syirik bu. Nah itu baru kita dimusuhi. Sama kayak Nabi. Dulu Nabi orang soleh sebelum dakwah, belum merintah-merintah, belum larang-larang. Tapi Nabi itu baik, amanah, jujur. Tapi ketika Rasulullah dakwah kepada tauhid, langsung dimusuhi termasuk Abu Lahab yang awalnya cinta mati pada Rasulullah. Nah, anaknya Utaibah. Utaibah ini kokoh, perkasa, ya, Utaibah. Tapi nanti di hari kiamat tidak bisa membela bapaknya. Dan Utaibah ini musuhnya Nabi juga pada hari ini ya. Ini dulu misanan apa? Iya, sahih. Misanannya Nabi. Ini misalnya Nabi plus dia menantunya Nabi. Tapi Utaibah ini
sering meludahi Nabi, di wajah Nabi. Utaibah, ya, meludahi di wajah Nabi, saking bencinya. Akhirnya ketika Utaibah meludahi, Rasulullah doa, angkat tangan, kemudian mengatakan Allahumma arsil alaihi kalban min kilabik. Allahumma arsil alaihi kilaban min kilabik. Ya Allah, kirimkan kepadanya salah satu anjingmu. Betul. Ketika Utaibah ingin pergi berdagang kota Syam, ya ingin berdagang kota Syam, maka Utaibah ini takut dengan doanya Nabi. Sampai kata teman-temannya, ayolah Utaibah, ayo Kak, kalau kita ingin dagang, dagang. Gak usah, kamu pikirkan tuh doanya Nabi Muhammad, gak usah. Tapi Utaibah akhirnya jalan, berdagang kota Syam, tapi dengan kekhawatiran dalam hatinya. Hingga sampai di tengah perjalanan, mereka istirahat di dekat hutan. Akhirnya datang Sohi singa. Makanya teman-temannya itu melingkar, berusaha melindungi Utaibah. Tapi singa itu loncat, loncat dan memakan Utaibah. Ya, memakan Utaibah betul. Dan mustajab doanya Nabi SAW. Nah, tapi Utaibah tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Utaibah sama sekali tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab ketika di neraka kelak. Selanjutnya, sayasla naran dzata lahab. Sayasla, Allah akan masukkan. Sayasla, Allah akan masukkan naron api. Naron api. Dzata lahab. Yang memiliki percikan-percikan yang menyala-nyala. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan ini vonis terhadap Abu Lahab. Nar, api. Zat lahab, zata yang memiliki. Lahab, memiliki panas yang sangat menyala-nyala. Dan Allah vonis masuk neraka padahal tadi sudah kita katakan Abu Lahab itu masih hidup 10 sampai 12 tahun, 12 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun dan Abu Lahab ini mati ketika perang Uhud yang pas itu Rasulullah SAW berperang Uhud, perang Uhud di tahun 2 Hijriyah. Di tahun 2 Hijriyah Abu Lahab meninggal dan meninggalnya sangat-sangat tragis. 2 Hijriyah, perang Badar ya. Perang Badar, karena perang Uhud tuh di tahun 3 Sahih. Jadi perang Badar, meninggal di perang Badar tahun 2 Hijriyah. Penyakitnya tragis, yaitu sakit bisul. Tapi bisulnya bukan sembarangan, sangat-sangat ganas. Yang dalam bahasa Arab itu namanya adasah. Ya. Adasah. Penyakit adas. Yaitu bisul yang ganas. Sehingga di akhir hayatnya, Abu Lahab itu penuh dengan luka, penuh dengan bau busuk, sehingga tidak ada orang yang mau mendekat kepada Abu Lahab sampai ketika meninggal itu dikuburkan dengan cara dilempar batu, dilempar tanah, dan dikuburkan dengan cara melempar batu dan pasir. Takut apa? Takut tertular. Dan ini akibat bagi orang yang mencela dakwah Nabi SAW. Jadi akhirnya hina. Meskipun dia bangsawan orang Quraisy. Itulah Abu Lahab. Dan di akhir kiamat, di hari kiamat, dia akan divonis di neraka. Dan betul, Abu Lahab kafir sampai meninggal tadi. Sakit apa tadi, Abu Lahab? Bisul yang ganas. Sahih. Bisul yang ganas. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu dan istrinya. Istrinya yang bernama
Ummu Jamil. Aslinya artinya ibunya cah bocah yang apik, cah bocah yang bagus, tapi buktinya tidak, ya. Tapi buktinya tidak. Ummu Jamil yang aslinya namanya adalah Urwah. Urwah. Siapa nama asli istrinya Abu Lahab? Urwa. Urwah Urwa. pakai ain. Ya, Urwah. Urwa. Barakallahu fiik. Wa mru'atuhu. Adapun istrinya. Siapa? Urwah. Hammalatal hatab, pembawa hatab, kayu bakar. Pembawa kayu bakar, yaitu istrinya Abu Lahab. Kenapa? Kenapa pembawa kayu bakar? Karena ini adalah kiasan. Kiasan pertama, ada dua tafsiran. Pertama artinya kiasan. Yang kedua artinya benar-benar dia akan membawa kayu bakar di neraka. Maksudnya apa, saudara? Pertama, kiasan. Bukan maksudnya pembawa kayu bakar asli, tapi maksudnya ketika di zaman Nabi, Urwah ini menjadi provokator, menjadi penyebar kebencian. Yaitu apa? Memberikan duri-duri di jalan Nabi dari rumah ke Masjidil Haram. Nabi punya rumah di Mekah dan selalu setiap sholat, Nabi itu sholat di Masjidil Haram, di Tanah Haram, di perjalanan Nabi, jalannya Nabi menuju Masjidil Haram, dikasih duri-duri. Diberikan duri-duri sehingga Rasulullah kesakitan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan untuk menuju Masjidil Haram, harus membersihkan dulu. Ya, inilah kiasan pertama. Itulah pembawa kayu bakar, pembawa keburukan. Dia selalu membawa kesulitan bagi Nabi. Dia selalu memprovokatorkan kepada orang-orang bahwa Nabi ini adalah orang yang bohong, penyihir, dusta. Itulah istrinya Abu Lahab. Anaknya, istrinya, Abu Lahabnya sendiri, semua keluarga yang benci dengan Islam. Dan yang kedua artinya adalah di neraka. Memikul kayu bakar. Sahih artinya berarti benar-benar memikul kayu bakar. Artinya memikul kayu bakar sebagai penambah azabnya Abu Lahab. Pembawa kayu bakar maksudnya sebagai penambah azab suaminya. Supaya Abu Lahab semakin tersiksa. Ini dulu istrinya yang membantu masakin, membantu segala urusan dunia. Tapi di akhirat kelak, lu tambah malah menambah-nambah azabnya Abu Lahab. Yaitu apa? Dikasih kayu bakar. Membawa kayu bakar yang akan dibakarkan ke tubuhnya Abu Lahab. Semakin sakit, ya. Jadi ini adalah azab fisik dan mentalnya Abu Lahab. Fisik dan mentalnya Abu Lahab, yaitu istrinya membawa kayu bakar yang penuh dengan api yang akan dibakarkan oleh istrinya ke suaminya. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fi jidiha. Fi jidiha habalun mim masad. Di lehernya. Di lehernya kembali ke istrinya. Fi jidiha habalun mim masad. Di lehernya terdapat tali masad. Ya kan tadi? Di antara nama lain surat Allah apa? Masad. Sahih. Apa di masad? Tali. Tali, sahih. Fi jidiha, di lehernya istrinya, habalun mim masad. Tali yang akan dikalungkan, yang akan menyekik, yang akan menggulung lehernya istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil. Balasan dari beliau yang menyebarkan tali-tali, duri-duri di jalannya Rasulullah menuju Al-Masjidil Haram.
Itulah balasan bagi orang yang menahan dakwah Islam. Maka di sini hati-hati orang yang menahan dakwah Islam, orang yang menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, orang yang tidak mau menyumbahkan hartanya, tenaganya, ilmunya terhadap dakwah kemajuan Islam, maka hati-hati ya, dia akan terkena azab seperti Abu Lahab yang menghalangi dakwah Nabi, menyakiti Nabi, dia divonis. Maka dengan pemahaman terbalik dari surat ini, kalau ada orang yang membela dakwah, yang membantu dakwah ini maju, yang membantu dengan, oh ada kajian ini, oh gimana kalau kita adakan tajwid, tahsin, gimana kalau kita adakan kajian tafsir, bagaimana kalau kita adakan di masjid ini kajian ustadz ini, ya dia selalu memikirkan tentang dakwah, bagaimana umat Islam ini maju, bagaimana para pemuda-pemuda Islam tidak malas-malasan. Maka orang yang seperti ini akan diberikan nikmat yang sangat-sangat banyak. Sebagaimana orang yang menghalangi dakwah Islam seperti Abu Lahab dikasih azab yang pedih di hari kiamat, istrinya, anaknya nggak bisa bantu, bahkan istrinya memberikan tambahan azab. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, fasilitas yang lengkap di surga yang tinggi. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat memiliki estafet dalam dakwah. Nah, ini arti dan faedah dari surat. Ya. Pertama apa? Faedah dari surat Al-Lahab. Nasab tidak berguna tanpa iman. Penting iman kita, amal kita selalu berdakwah. Jangan mengandalkan suami kita ustadz, mengandalkan kakak kita kayai, kalau kita masih malasan. Nasab tidak berguna, sebagaimana Abu Lahab tidak berguna nasabnya yang nyambung dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, faedah dari surah Al-Lahab, Islam mengangkat orang beriman. Islam mengangkat orang-orang yang beriman walaupun orang itu rendah di mata manusia. Dan Islam akan merendahkan orang yang kafir, orang yang tidak peduli dengan amalannya, dengan tauhidnya, dengan ketakwaannya, dengan akidahnya, meskipun dia orang yang tinggi. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi seorang budak dari Persia, tapi dia beriman, Allah angkat. Tapi Abu Lahab, bangsawan, rupawan, tertinggi di umatnya, di kampungnya, tapi dia kafir, ya, dan Islam merendahkan. Jadi intinya iman, iman, iman yang ada di hati kita. Jadi kita harus mementingkan iman kita daripada kesehatan kita, lebih mementingkan ketakwaan kita daripada rumah kita, harta kita, itu yang lebih penting. Iman, ya, amal soleh, takwa. Makanya kita harus menjaga ketakwaan kita, iman kita, supaya apa? Supaya tetap kita beriman, supaya kita tetap husnuzan kepada Allah, tidak mengeluh kepada Allah, kita tidak berkeluh kesah terus, tidak bersyukur kepada Allah, kita terus mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak mau riya, tidak mau pujian manusia, kemudian kita tidak menginginkan dunia, cinta harta, sehingga mengejar-kejar dunia, iman yang penting ya. Jadi iman lebih baik, lebih penting, lebih berharga daripada emas dan perak, daripada jasad kita, daripada badan kita, karena iman inilah yang menjadi penggerak seluruh tubuh yang ada di hati ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu fa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Kalau hati, kalau iman kita betul, maka seluruh anggota kita akan baik. Tapi kalau iman kita rusak, hati kita rusak, maka seluruh anggota badan akan rusak. Jadi iman adalah amalan yang harus kita utamakan. Kemudian yang
Ketiga, keluarga Nabi tidak dijamin masuk surga. Jadi yang menjamin apa? Al-iman. Al-iman. Barakallahu fiik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat An-Nasr. Alhamdulillah ibu-ibu, barakallahu fiik. Barakallahu fikun, jazakumullahu khairan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.